Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang abstraction teknik. Baik, abstraction sendiri adalah satu dari 4 konsep utama dari object-oriented programming. Abstraction itu adalah proses dari menyembunyikan detail-detail implementasi dari user. Hanya fungsi-fungsinya saja yang diberikan kepada user. Pada Java, abstraction dapat dilakukan dengan menggunakan kelas abstrak dan interface. Pada simulasi, komputer sering digunakan untuk mensimulasikan sistem nyata. Ini termasuk sistem yang memodelkan arus lalu lintas di kota, ramalan cuaca, mensimulasikan penyebaran infeksi, menganalisis pasar saham, dan lain-lainnya. Saat membuat simulasi komputer, kita sering mencoba memodelkan perilaku subset dunia nyata dalam model perangkat lunak. Setiap simulasi tentu merupakan penyederhanaan dari hal yang nyata. Nah, pada presentasi ini kita menggunakan simulasi Fox and Rabbit di mana ini simulasi seperti pada kehidupan nyata antara kelinci dan rubah. Nah, kelas yang difokuskan di sini ada simulator Fox dan Rabbit. Fox dan Rabbit merupakan model simpel dari kelakuan dari pemangsa dan sebuah mangsa. Nah, kelas simulasi berfungsi sebagai membuat initial state atau state awal dari sebuah simulasi, mengontrolnya dan mengeksekusinya. Gagasan dasarnya sederhana. Simulator itu menyimpan koleksi Fox dan Rabbit, dan berulang kali hewan-hewan tersebut mempunyai kesempatan untuk hidup melalui satu langkah dari siklus hidup mereka. Pada setiap langkah, setiap rubah dan kelinci diizinkan melakukan tindakan yang menjadi ciri perilaku mereka, seperti misalnya rubah memburu dan kelinci berkembang biak. Nah, ini merupakan kelas diagram dari simulasi tersebut. Jadi field tersebut mewakili field tertutup dua dimensi. Field ini terdiri dari sejumlah lokasi tetap yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, satu hewan dapat menempati satu lokasi dalam satu field. Setiap lokasi field dapat menampung hewan atau bisa kosong. Lokasi mewakili dua dimensi dalam field yang ditentukan oleh nilai baris dan kolom. Kelima kelas ini yaitu simulator, rubah atau Fox, Rabbit, Field, dan Location menyediakan model untuk simulasi. Mereka sepenuhnya menentukan perilaku simulasi. Kelas randomizer memberi kita tingkat kontrol atas aspek acak dari simulasi seperti ketika hewan baru lahir. Jadi seperti acak umur pada Fox dan Rabbit ini juga diatur ada randomizer. Lanjut. Di sini ada kelas Rabbit dan Fox atau kelinci dan rubah. Nah, kelas kelinci berisi sejumlah variabel kelas yang menentukan pengaturan konfigurasi umum untuk semua kelinci. Ini termasuk nilai untuk usia maksimum kelinci dapat hidup. Seperti di sini dilihat maksimalnya adalah 40 tahun dan maksimal berkembang biakannya di sini ada 4. Nah, perilaku kelinci disuntikan dalam metode run-nya yang pada gilirannya menggunakan metode give birth atau berkembang biak dan increment age atau bertambah tua dan mengimplementasikan gerakan kelinci. Pada setiap langkah simulasi, metode run akan dipanggil dan kelinci akan bertambah umurnya. Jika cukup umur, mungkin akan berkembang biak dan kemungkinan akan mencoba bergerak. Baik gerakan dan perilaku kelinci ini memiliki komponen acak yang diatur oleh variabel kelas randomizer. Nah, kemudian Fox class atau kelas rubah. Nah, untuk Fox, metode Han dipanggil pada setiap langkah dan menentukan perilaku mereka. Selain aging atau penuaan dan kemungkinan berkembang biak di setiap langkah, rubah mencari makanan atau menggunakan metode find food. Jika ia mendapatkan kelinci di lokasi yang berdekatan, maka kelinci itu akan terbunuh dan tingkat makanan rubah atau level food akan meningkat. Seperti halnya kelinci, Fox tidak dapat bergerak dianggap mati karena overcrowding atau terlalu padatnya di situ. Nah, ada banyak kesamaan antara kelas Fox dan kelinci. Untuk Fox, metode berburu dipanggil pada setiap langkah dan menentukan perilaku mereka tadi. Seperti di sini dapat lihat age, life, location, dan field pada kedua kelas sama. Namun pada kelas Fox terdapat food level. Nah, ketika sebuah objek simulator dibuat, semua bagian yang lain dari simulasi dibangun olehnya. Field, daftar untuk menampung berbagai jenis hewan, dan interface grafis. Setelah semua ini diatur, metode mempopulasikan simulator dipanggil secara tidak langsung melalui metode riset untuk membuat populasi awal dari simulasi tersebut. Probabilitas yang berbeda digunakan untuk memutuskan apakah suatu lokasi tertentu akan mengandung atau mempunyai salah satu dari hewan-hewan ini, Fox atau Rabbit. Nah,
Perhatikan bahwa hewan yang dibuat pada simulasi diberi usia awal acak menggunakan metode tadi. Jadi usianya beracak. Nah, tujuannya yang pertama untuk mewakili populasi usia campuran yang lebih akurat. Nah, jadi seperti pada keadaan normal atau keadaan dunia nyata. Yang kedua, jika semua hewan memiliki usia 0, tidak ada hewan baru yang akan dibuat sampai populasi awal mencapai usia perkembang biakan masing-masing. Nah, dan hal itu akan memungkinkan rubah memakan kelinci tanpa memandang usia, dan maka populasi kelinci akan dibunuh sebelum memiliki kesempatan untuk reproduksi, atau bahwa populasi rubah akan mati kelaparan. Selanjutnya adalah abstract class. Abstract class adalah sebuah kelas yang didasarkan abstrak. Kelas ini bisa memuat baik abstrak method atau bukan. Abstrak class tidak dapat dijadikan instance, tetapi dapat dijadikan sebagai subclass. Next. Untuk perubahan pertama, kita akan memindahkan elemen yang identik pada kelas fox dan rabbit ke superclass animal. Baik kelas fox ataupun rabbit mendefinisikan atribut age, life, field, dan location. Namun pada step ini kita hanya memindahkan life, location, dan field menuju ke superclassnya. Kita akan membutuhkan aksesor dan mutator sehingga kita dapat memindahkan get location, set location, is alive, and set date dari fox dan rabbit. Kita juga perlu menambahkan metode getField pada animal. Selanjutnya kita harus membuat set location dan set date menjadi protected sehingga metode tersebut dapat dipanggil oleh subclass. Dalam kode pada simulation, setiap jenis hewan harus dites dan di-cache secara terpisah, dan terdapat kode khusus untuk setiap kelas animal. Solusi yang lebih baik adalah dengan menempatkan sebuah metode dalam superclass animal tersebut. Dengan begitu, setiap hewan bisa menentukan aksinya sendiri, kemudian melakukan overriding pada setiap subclass. Next. Selanjutnya kita asumsikan metode yang akan kita buat adalah act. Untuk kelas animal, kita ingin menyatakan bahwa setiap hewan memiliki metode act. Tetapi kita tidak dapat memberikan implementasinya yang wajar pada kelas tersebut. Solusi yang tersedia pada Java adalah dengan mendeklarasikan metode tersebut sebagai abstract method. Contohnya adalah abstract public void act list new animals. Next. Sebuah abstract method memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah diawali dengan keyword abstract. Yang kedua, abstract method tidak memiliki body, tetapi hanya ditutup dengan semikolon atau titik koma. Next. Tidak hanya metode yang dapat dideklarasikan sebagai abstrak, kelas juga dapat dideklarasikan sebagai abstrak. Cara mendeklarasikannya adalah dengan menggunakan keyword abstrak pada kelas header. Mendeklarasikan kelas abstrak memiliki tujuan yang pertama yaitu tidak ada instan yang dapat diubah pada abstrak kelas. Yang kedua, hanya abstrak kelas yang dapat memiliki abstrak method. Yang ketiga, abstrak kelas yang memiliki abstrak method memaksa subclass untuk melakukan override dan mengimplementasikan metode yang dideklarasikan sebagai abstrak. Next. Untuk menangani banyaknya aktor, lebih baik jika kita membuat sebuah superclass, yaitu superclass aktor. Kelas aktor ini akan berfungsi sebagai superclass untuk semua partisipan pada simulation. Kelas aktor akan memuat semua bagian umum dari seluruh aktor. Kita juga harus tahu apakah aktor tersebut tetap aktif atau tidak. Oleh karena itu, kita menunjukkan abstract act dan method is active. Next. Salah satu cara untuk menerapkan pemisahan visualisasi dari acting adalah mengubah bagaimana visualisasi tersebut dilakukan pada simulasi. Dibandingkan dengan mengulangi seluruh field pada setiap waktu dan menggambar aktor di setiap posisi, kita dapat menggunakan collection terpisah dari drawable actors.
seperti gambar berikut ini. Next. Skenario sebelumnya merupakan struktur yang disebut multiple inheritance. Multiple inheritance terdapat pada suatu kasus di mana satu kelas memiliki lebih dari satu superkelas. Subkelas tersebut kemudian memiliki semua fitur dari kedua superkelas tersebut dan fungsi yang didefinisikan pada subkelas itu sendiri. Sekarang kami akan membahas interface pada Java. Interface pada Java merupakan salah satu cara untuk menambahkan abstraction pada project yang sedang dibuat. Interface kelas harus dibuat dengan sebagai kelas yang sepenuhnya abstrak. Yang dimaksud adalah metode yang ada pada kelas tersebut tidak boleh memiliki body yang sudah ditentukan. Sebuah kelas yang ingin menggunakan interface dapat menggunakannya dengan tag implements. Kelas dapat menggunakan beberapa interface secara sekaligus. Pada interface sendiri, data yang dideklarasikan hanya bisa merupakan data konstan. Yang dimaksud adalah data yang dideklarasikan tidak dapat diubah lagi, dan ini dapat diimplementasikan dengan tag static dan final pada datanya saat diinisiasikan. Semua metode dan variabel pada interface harus merupakan metode dan variabel yang public, artinya dapat diakses pada kelas manapun. Terakhir, pada interface class tidak boleh ada constructor. Karena interface class merupakan kelas yang sepenuhnya abstrak, constructor tidak dibutuhkan karena kelas yang menggunakan interface akan memiliki constructornya sendiri. Ini adalah contoh untuk membuat interface class dan menggunakannya pada kelas lain. Misalnya kita ada dua interface class merupakan test interface 1 dan test interface 2. Pada test interface 1 ada variabel dan dua metode, sebegitunya juga pada test interface 2. Seperti yang dapat dilihat, semua metode pada kelas merupakan metode yang public dan variabel yang public. Untuk variabel memiliki tag static final sehingga nilainya tidak akan berubah. Dan yang dapat dilihat adalah pada kedua kelas, metode yang dideklarasikan tidak memiliki body yang sudah ditentukan. Untuk kelas yang mengimplementasikan interface dapat dideklarasikan dengan tag implements dan dapat mengimplement beberapa interface class.